Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan perdana kita dalam membahas kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi karangan Al-Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama negeri kita yang memiliki sangat banyak karya, yang beliau banyak memberikan kontribusi di dalam ilmu syar'i dan ilmu alat. Adapun kitab yang akan kita bahas kali ini adalah kitab yang beliau susun khusus dalam pembahasan ilmu sharaf, yaitu salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab, ya. Yang dimana ilmu sharaf di sini membahas seputar perubahan kata. Ya, baik, kita akan masuk kepada halaman pertama. Di paling atas kita dapati ilmu tasrif. Ilmu tasrif. At-tasrifu lughatan at-taghyiru. At-tasrif secara bahasa bermakna taghyir, yaitu perubahan. Wastilahan, dan secara istilah bermakna tahwilul asli al-wahidi, perubahan sebuah asal yang satu ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin, menuju permisalan-permisalan yang berbeda-beda atau contoh-contoh yang berbeda-beda, lima'anin maqsudatin, untuk sebuah makna yang dituju. La tahsulu illa biha, yang dia tidak akan sampai kepada makna tersebut melainkan dengan adanya perubahan. Ya, dengan adanya perubahan, yaitu tasrif tersebut. Contohnya pada lafaz di bawah ini, mithlu kataba. Kataba kemudian berubah menjadi yaktubu. Pada awalnya kata kataba di sini bermakna telah menulis. Kemudian dirubah bentuknya menjadi yaktubu, maka maknanya pun berubah menjadi sedang menulis atau akan menulis. Yang dimana makna sedang menulis atau akan menulis itu tidak akan bisa dicapai, melainkan harus merubah kata kataba menjadi bentuk lain, sebagaimana dijelaskan pada definisi di atas. Makna tersebut tidak akan bisa dicapai melainkan dengan harus adanya perubahan tersebut. Lalu yaktubu di sini atau kataba di sini dirubah lagi menjadi uktub, yang maknanya adalah tulislah. Katibun, yang menulis atau penulis. Maktubun, yang ditulis. Maktabun, tempat menulis, atau biasa kita terjemahkan meja. Baik, perubahan-perubahan makna di atas
ya, atau makna yang tadi kita sebutkan itu tidak bisa dicapai, melainkan harus merubah satu asal kata, yaitu kataba, ke dalam bentuk-bentuk lain. Ya, seperti tadi kita rubah menjadi yaktubu, aktubu, afwan uktub, katibun, maktubun, dan maktabun, guna mencapai makna baru. Lalu kita lihat contoh berikutnya. Nasara, yang berarti telah menolong. Yansuru, sedang menolong atau akan menolong. Unsur, tolonglah. Nasirun, penolong. Mansurun, yang ditolong. Mansorun, tempat atau waktu pertolongan. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ad-dhamiru. Ad-dhamiru. Ad-dhamiru huwa ma naba an zahirin. Dhamir, dia adalah isim atau sesuatu yang menggantikan dari yang zahir, dari yang tampak. Wa yadullu ala mutakallimin, yang menunjukkan atas pembicara. Au mukhatabin, atau lawan bicara. Au ghaibin, atau yang dibicarakan. Mudahnya domir itu adalah kata ganti, ya, kata ganti orang, yang dimana kata ganti tersebut menggantikan dari sesuatu yang aslinya, ya, menggantikan yang zohirnya, yang dimana kata ganti itu akan menunjukkan atau menggantikan pembicara, yaitu contohnya ana, saya, kami, nahnu, atau mukhatab, ataupun lawan bicara, contohnya anta, kamu, antum, kalian, dan seterusnya. Au ghaibin, atau yang dibicarakan atau orang ketiga, ya, contohnya dia atau huwa, hum, mereka, ya, dan seterusnya. Seperti pada contohnya mislu ana, saya, anta, kamu, laki-laki, huwa, dia, laki-laki, satu orang. Baik, kemudian di bawah penulis membawakan pembagian dari ad-dhamiru. Pembagian di sini dibagi berdasarkan penulisannya. Penulisannya ada yang munfasilun, yaitu terpisah, dan ada juga yang muttasilun, yaitu bergabung. Terpisah dan bergabung di sini maksudnya penulisan dia di dalam sebuah kalimat, yang dimana penulisannya domir tersebut tidak bersambung atau tidak bergabung dengan kata selainnya. Ya, kita lihat di sini yang munfasilun dibawakan contohnya huwa, hiya, anta, hum, hunna, antum, ana, nahnu. Ya, huwa itu untuk dia satu orang, hiya itu untuk dia satu orang tapi perempuan, anta untuk kamu satu orang laki-laki, hum mereka, bisa untuk laki-laki ataupun gabungan antara laki-laki dan perempuan, hunna mereka, khusus mereka perempuan, antum
ya, itu untuk kalian ya, lebih dari 2 orang ya, kalian laki-laki ataupun gabungan. Ana, saya, nahnu, kami. Ya, akan dibahas lebih lanjut di halaman kedua nanti ya. Berikutnya yang pembagian yang satu lagi yaitu muttasilun. Penulisannya di sini bergabung dengan selainnya. Kita bisa lihat di sini kata daftarun, kata daftarun bergabung dengan domir hu, ya, yang dimana hu di sini adalah domirnya. Daftaru atau awalnya daftarun adalah isim, yang dimana penulisan daftaru digabung dengan domir hu, ya. Jadi asalnya itu adalah daftarun. Asalnya dia adalah daftarun, kemudian ditambahkan domir hu, jadilah daftaruhu. Itu yang dimaksud bersambung ya, yaitu dimana domir di sini bersambung dengan selainnya. Daftaru bergabung dengan ka, tidak ada spasi, bergabung dia dalam satu kata. Daftari ya bergabung. Daftaru, baituhu juga bergabung dengan domir. Baitu bergabung dengan domir ka. Kemudian seterusnya ya. Seperti di sini bergabung semua domirnya. Ini yang dimaksud dengan muttasil. Ya, akan dibahas lebih lanjut pada halaman berikutnya. Baik, kita masuk kepada halaman kedua. Ya, ad-dhamiru al-munfasilatu, ad-dhamairu al-munfasilatu, dhamiru raf'in. Di sini ada pembagian, yaitu terkait domir munfasil, yaitu domir yang dia pertama di sini adalah raf'in, yang kedua nanti di situ adalah nasbin. Ya, apa itu domiru raf'in? Domiru raf'in itu adalah domir rafa', domir yang dia bermakna subjek, kurang lebih seperti itu mudahnya. Domir yang bermakna subjek ya, yang memiliki kedudukan rafa'. Kita mulai dari huwa. Huwa bermakna dia satu orang laki-laki. Huma bermakna dia dua orang laki-laki. Hum bermakna mereka atau lebih dari dua, yang di sini satu. Jadi kita bagi 3 kolom di sini. Kita bersihkan dulu. Kita bagi 3 kolom. Yang pertama di sini 1, sini 2, sini lebih dari 2. Ya. Kurang lebih seperti ini tabelnya. Untuk yang kolom pertama ini khusus 1 orang. Kolom kedua ini khusus untuk 2 orang. Yang ketiga lebih dari 2. Ya, huwa dia 1 orang, huma dia berdua, hum mereka. Hiya juga sama seperti huwa maknanya, yang seperti baris pertama. Akan tetapi huwa ini untuk muzakkar, yang di bawahnya hiya itu untuk muannas.
Muzakkar artinya laki-laki, ya. Kalau yang muannats artinya perempuan. Gitu ya. Kemudian yang anta, yang ini hiya ya, kita baca dulu. Hiya di sini artinya dia, satu orang perempuan. Kemudian huma artinya dia berdua perempuan. Kemudian hunna artinya mereka perempuan. Kemudian anta artinya kamu satu orang laki-laki. Antuma kamu berdua laki-laki. Antum kalian laki-laki. Yang berikutnya anti kamu satu orang perempuan. Antuma kamu berdua perempuan. Antunna kalian para perempuan. Ana artinya saya, yaitu pembicara ya, pembicara. Kemudian nahnu artinya kami ya, atau kita. Ya, di sini ana dan nahnu tidak terikat apakah harus mudzakkar muannats, kedua-duanya bisa digunakan untuk muannats dan mudzakkar. Ya. Baik, itu dia domir rofa munfasil atau domir yang bersambung penulisannya, yang dia bermakna subjek atau pelaku. Baik, perlu dicatat ya, salah satu definisi juga yang dibawakan oleh beberapa ulama shoraf terkait, atau ulama nahwu terkait dengan definisi domir munfasil adalah di mana domir munfasil ini adalah domir yang dapat diletakkan di awal kalam. Ya, dia bisa diletakkan di awal kalam. Contohnya lafaz ana di sini ya. Lafaz ana di sini dia bisa menduduki posisi mubtada ya, atau bisa berada di awal kalimat. Ana, contohnya ana talibun, saya seorang pelajar. Ana misalkan maridun, saya sedang sakit ya. Bisa di awal kalimat, bisa di awal kata. Adapun kalau yang bersambung seperti domir yang kita sudah sebutkan di halaman pertama tadi, domir yang muttasil itu tidak bisa di awal kalimat, tidak bisa di awal kalam. Begitu pula domir munfasil ini bisa jatuh setelah lafaz illa. Setelah lafaz illa. Illa ana ya, bisa setelah lafaz illa. Contohnya la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Setelah lafaz illa ya, la ilaha illa anta. Tidak ada illah melainkan engkau. Boleh jatuh setelah illah, jadi tidak bisa la ilaha illaka, nggak bisa la ilaha illaka, yaitu karena domir muttasil tidak bisa jatuh setelah lafaz illa, tidak bisa jatuh setelah kata illah. Baik, itu merupakan catatan kecil dari kitab lain yang tidak dicantumkan di dalam buku ini. Tidak apa, silahkan dicatat. Baik, kita akan lanjutkan ke domir nasab.
Ya, domir nasab ini juga mirip dengan domir raf'in, yaitu domir yang terpisah karena masih dalam satu pembahasan domairul munfasilah, ya domir munfasilah nasab atau domir nasab munfasil. Ya, domir nasab munfasil, domir nasab yang dia penulisannya terpisah. Kita langsung baca saja di sini. Yang pertama, sama pembagiannya seperti sebelumnya. Ini adalah satu, ini dua orang, sini lebih dari dua. Tabelnya kita bagi dulu menjadi 3 lagi. Ya. Yang pertama, iyyahu, ini khusus. Ya, maksudnya ini kita bagi dulu deh, A, B dan C. Yang A di sini khusus yang ghaib. Yang B khusus lawan bicara, yang C pembicara, ya. Iyyahu artinya hanya kepadanya, satu orang, ya, satu orang. Kemudian iyyahuma, hanya kepada dia berdua. Yang ketiga, iyyahum, hanya kepada mereka. Ya, di sini maknanya dia sebagai objek, ya. Domir nasab di sini maknanya sebagai objek atau yang dikenakan target atau yang menjadi target pekerjaan. Sebuah kata kerja, ya, sebuah fi'il. Target dari sebuah fi'il atau kata kerja. Yang pertama, iyyahu, hanya kepadanya, iyyahuma, hanya kepada mereka berdua, iyyahum, hanya kepada mereka. Yang bawahnya masih dalam baris A, kolom 1, iyyaha, hanya kepadanya, tapi nya di sini untuk yang muannasnya, ya, yang perempuannya. Hanya kepadanya, satu orang perempuan. Iyyahuma, hanya kepada mereka berdua, ya, mereka berdua di sini wanita. Iyyahunna, hanya kepada mereka para wanita. Ya, begitu. Dan yang berikutnya baris B di sini, iyyaka, artinya hanya kepadamu, ya, untuk satu orang dan dia lawan bicara, hanya kepadamu. Seperti pada lafaz di ayat Al-Fatihah, di surah Al-Fatihah. Situ kita baca iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Ya, lafaz iyyaka di sini bermakna hanya kepada, hanya kepadamu, ya. Kemudian iyyakuma, hanya kepada kalian berdua, iyyakum, hanya kepada kalian. Itu khusus untuk mukhatabnya laki-laki atau yang campuran boleh. Kalau bercampur wanita dan laki-laki bisa pakai iyyakum. Kemudian yang baris kedua di B itu iyyaki, hanya kepadamu wanita, iyyakuma, hanya kepadamu berdua wanita, iyyakunna, hanya kepada kalian para wanita. Nah, kemudian yang terakhir di baris C itu iyyaya, ya, beda sedikit dengan yang biasanya, ya. Biasanya domir itu yang seperti domir yang dicontohkan di halaman sebelumnya itu baitun tambah domir ana itu jadi baiti, ya. Ini jadi fathah dia. Iya, ya. Nah, itu kita jelaskan di lain waktu. Intinya yang domir ananya yaitu hanya kepadaku, itu arti dituliskan iya, ya. Dan yang untuk domir ana, domir nahnu, iyana, hanya kepada kami. Baik, untuk video kali ini cukup sampai di domir nasab munfasilah atau domir nasab munfasil, ya, yaitu domir nasab yang penulisannya terpisah. Silakan dihafalkan dan memang wajib hafal karena ini merupakan
bagian penting, bagian dasar dari bahasa Arab ya, yaitu kata ganti orang. Baik, sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.